Kosovars have been miners of terror and injustice. We only hope that the world will not turn away. Voice and warning. Waduh, kamu merah putih juga sih. Waduh, you can enjoy space. Pelan-pelan. Ya, waduh. Nonton apaan? Lagi nonton bubarnya Yugoslavia, tapi kita kurang ngerti nih di video ini. Buat bukan pelan. Yugoslavia yang di pelajaran beratma sejarah kemenangan. Oh, yang itu. Bentar ya. Bukan Aku Indonesia. kayaknya tahu deh cerita dari apa sih namanya? Dari Yugoslavia, dari Yugoslavia. Mana? Ini. Nah, jadi setahu aku mah sebelumnya si Yugoslavia itu kan kayak dijajah gitu kan sama kerajaan Turki gitu. Nah, terus akibat kayak mereka tuh ngerasa ada kemiripan nih asal usul dan kesamaan sejarah gitu. Maka suku-suku tersebut tuh kayak memutuskan untuk bergabung menjadi satu negara gitu. Gitu. Terus gimana ya? Kamu tau gak sih kayak awal mula terbentuknya negara Yugoslavia? Yugoslavia sendiri berarti tanah milik orang-orang Slavia yang didiami oleh beberapa suku atau etnis. Suku-suku ini memiliki kerajaan masing-masing dan sebelumnya telah dijajah oleh kerajaan Ottoman Turki, Austria, Hungaria, dan Rusia. Akibat merasa ada kemiripan asal-usul dan kesamaan sejarah, maka suku-suku tersebut memutuskan untuk bergabung menjadi satu negara. Negara yang dikenal dengan Yugoslavia pertama kali berdiri pada tahun 1918 sebagai negara kerajaan dengan nama awal Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia. Pada Perang Dunia Kedua meletus, negara ini berdiri sebagai hasil deklarasi Corfu pada 20 Juli 1917. Yugoslavia sempat dijajah oleh negara-negara blok poros sebelum akhirnya merdeka pada tahun 1945 sebagai negara Republik Komunis dengan Josip Broz Tito sebagai pemimpinnya. Di bawah kepemimpinan Tito, Yugoslavia menjelma menjadi negara kediktatoran yang makmur dan terbuka, baik kepada anggota blok barat maupun blok timur. Saat Tito meninggal, Yugoslavia mulai dilanda krisis ekonomi dan kelompok etnis yang berujung pada munculnya perang saudara sepanjang dekade 1990-an. Negara Yugoslavia berdiri sejak tahun 1918 sampai dengan tahun 2003. Yugoslavia terdiri dari 6 negara federasi bagian dan 2 provinsi otonom, yaitu yang pertama yaitu Bosnia dan Herzegovina, yang kedua Kroasia, yang ketiga Makedonia, yang keempat Slovenia, yang kelima Serbia, dan yang terakhir Vojvodina dan Kosovo, yaitu 2 provinsi otonom dibentuk pada masa Josip Broz Tito berkuasa. Banyaknya etnis yang menghuni Yugoslavia membuat Yugoslavia menjadi negara yang unik dan beragam. Namun di sisi lain, beragamnya etnis di Yugoslavia menjadi penyebab utama berakhirnya riwayat negara tersebut. Terbentuknya negara Yugoslavia diusulkan oleh Josip Broz Tito yang selanjutnya diangkat menjadi pemimpin tertinggi di Yugoslavia pada tahun 1953. Dia berasal dari etnis campuran Kroasia dan Slovenia. Tito kemudian menjalankan pemerintahan yang independen. Dirinya juga terlibat aktif dalam gerakan non-blok yang didirikan di ibu kota Yugoslavia pada 1961. Bagi Yugoslavia, gerakan non-blok menjadi penting karena dapat menggabungkan negara-negara yang memiliki etnis berbeda. Setelah wafatnya Tito, pada tahun 1980, kondisi Yugoslavia menjadi berantakan. Kenapa sih Yugoslavia bisa bubar? Ya, karena adanya konflik apa sih? Sebelum bubar sebenarnya ada konflik kenapa jadi berantakan itu karena setelah wafatnya
pada tahun 1180. Terus kayak ada apa aja sih? Konflik yang melanda Yugoslavia sebelum runtuhnya negara Yugoslavia. Kondisi Yugoslavia menjadi berantakan setelah wafatnya Tito pada tahun 1980. Namun, untuk mengatasi berbagai masalah yang melanda, Yugoslavia menganut kepemimpinan kolektif yang mewakili berbagai etnis. Namun ternyata kepemimpinan kolektif ini gagal mengatasi masalah politik dan ekonomi yang ada. Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, muncul seorang tokoh baru yang bercita-cita menggantikan figur Tito, yaitu Slobodan Milošević. Pada tahun 1987, ia memimpin Partai Komunis Serbia dan berkeinginan membentuk Serbia Raya untuk menggantikan Republik Federasi Yugoslavia. Namun, menurut Milošević, Serbia merupakan wilayah yang akan kaya sumber daya alam, namun hanya dijadikan sapi perah untuk bangsa Kroasia, Slovenia, dan Kosovo. Selain perihal utang yang menumpuk, Yugoslavia terpecah karena beberapa hal, antara lain: yang pertama, adanya campur tangan negara lain. Ada 3 negara yang memiliki kepentingan dengan Yugoslavia, yaitu Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Inggris menjatuhkan sanksi terhadap Yugoslavia berupa sanksi ekonomi dan embargo, yaitu penyitaan sementara senjata. Bangsa Inggris ingin mengintervensi militer Yugoslavia. Beda lagi dengan Jerman yang memiliki masalah ekonomi dengan Yugoslavia. Jerman ingin mengambil alih seluruh pasar Yugoslavia dan Kroasia sebagai negara Yugoslavia kapasitas ekonomi terbesar. Selain itu, rumornya Jerman sentimen historis karena rindu bekerja sama dengan Yugoslavia ketika berstatus bekerja sama bukan negara. Amerika Serikat senang karena Yugoslavia tidak berpihak pada Uni Soviet dan akhirnya memberikan bantuan militer dan finansial kepada Yugoslavia, yang menyebabkan melesat perekonomian Yugoslavia. Akibat bantuan yang diberikan tersebut, Amerika Serikat memiliki kepentingan yang besar dalam rangka penguatan pengaruhnya di kawasan Eropa Timur untuk menandingi Uni Soviet terkadang merasa memiliki Yugoslavia. Yang kedua, munculnya gerakan separatis. Tanda-tanda keruntuhan Yugoslavia memberikan kesempatan bagi kelompok separatis. Kelompok separatis ini terinspirasi dari negara-negara di Afrika, terdiri dari macam etnis dan bahasa berbeda, namun dipisahkan oleh batas-batas wilayah yang dibuat oleh penjajah. Membatas wilayah tersebut seringkali dibuat melewati batas-batas kawasan pemukiman etnik. Kondisi yang multi-etnis ini menginspirasi kelompok separatis di Yugoslavia. Yang ketiga, tidak mampu menghadapi perubahan yang cepat. Pecahnya Yugoslavia tentunya memiliki dampak bagi politik perdamaian. Sampai dimulainya perang di Kroasia pada tahun 1991, Yugoslavia diupayakan berbagai negara kesatuan untuk menjaga stabilitas di kawasan itu. Namun perubahan politik internasional yang cepat setelah tahun 1991 membuat para diplomat dan tokoh politik Yugoslavia tidak mampu mengejar perubahan tersebut. Dan yang terakhir, penentangan Serbia terhadap keinginan bangsa lain.
Serbia merasa hak-hak yang dikurangi ketika bergabung dengan Yugoslavia, sehingga mereka ingin memperkuat diri dengan ingin menguasai negara bagian dengan cara memiliki kedudukan yang tinggi dengan Yugoslavia. Serbia juga menolak keinginan bangsa lain yang ingin merdeka. Mereka pernah menyerang Bosnia dan dianggap cukup sadis. Karena di balik tindakan tersebut, Serbia tidak ingin Bosnia didominasi agama Islam terdiri sendiri. Pembantaian umat Islam sepanjang sejarah pun tidak dapat dihindari. Setelah konflik, bagaimana sih keadaan negaranya sekarang? Yugoslavia yang merupakan negara federasi tidaklah berdiri dengan mulus. Negara bagian yang berada di bawah pemerintahan Yugoslavia terdiri dari berbagai bangsa dan etnis, di mana mereka memiliki agama, bahasa, dan penggunaan huruf yang berbeda satu sama lain. Bahkan ide politik mereka juga berbeda dan saling bertentangan. Karena itulah setiap negara bagian berusaha untuk membebaskan diri dari bagian Yugoslavia. Tentu saja, upaya pembebasan tersebut tidak dapat berlangsung begitu saja. Ada pihak yang tidak menginginkan negara bagian memisahkan diri dan merdeka, terutama Serbia, yang memiliki kedudukan paling besar di Yugoslavia. Pembubaran Yugoslavia disebabkan dan diserentakan gejolak dan konflik politik pada awal tahun 1990-an. Mengikuti krisis politik pada tahun 1980-an, Republik Anggota dan Republik Federal Sosialis Yugoslavia terpecah belah. Tetapi masalah-masalah yang tak tertangani mengakibatkan perang antar etnis Yugoslavia sangat sengit. Perang ini memberi dampak terutama kepada Bosnia dan Kroasia. Serbia yang menolak berdirinya negara bagian menjadi negara sendiri dan merdeka, melakukan penyerangan ke berbagai pelosok negara bagian agar mereka menghentikan tindakan untuk membebaskan diri. Penyerangan terjadi sangat brutal di Bosnia karena mayoritas penduduk Bosnia yang beragama Islam. Penyebab penyebab konflik sosial yang terjadi berkepanjangan. Tahun 2003, Yugoslavia mengubah nama resminya menjadi Serbia dan Montenegro sebagai cara untuk memberikan otonomi luas kepada masing-masing negara bagian. Pergantian nama tersebut sekaligus menandai berakhirnya riwayat negara dengan nama Yugoslavia. Ada beberapa hal yang menyebabkan berpisahnya negara-negara bagian di Yugoslavia. Walaupun ada beberapa faktor eksternal yang menyebabkan Yugoslavia pecah, faktor paling besar berasal dari dalam, karena merasa tidak cocok dengan perbedaan suku dan agama yang ada. Oh, gitu ya. Itu ada dampaknya nggak sih? Setahu aku sih ada sih. Dampak runtuhnya Yugoslavia: yang pertama, munculnya negara-negara baru di kawasan Eropa Timur. Yang kedua, terjadinya krisis sosial di kawasan Semenanjung Balkan. Yang ketiga, munculnya genosida terhadap kaum Muslim Bosnia oleh bangsa Serbia. 4. Terancamnya perdamaian dunia pasca Perang Dingin.